Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak Kadis, Kepala Dinas DPKPP merangkap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan merangkap PLT Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Oke. Mau nanya, ini kan dinas baru dan kantor baru berada di Mall Vivo. Memanfaatkan mall baru ini, mall yang lama tapi dibuat kantor. Bagaimana tantangannya, nuansa yang baru ini dengan dinas baru kan pasti banyak yang harus effort, kerja kerasnya. Bagaimana dinas ini berjalan dengan baik karena baru? Ya, jadi sekarang untuk hari ini adalah hari pertama kita masuk berkantor di mall. Terus kemudian apel pertama, sebagian pegawai juga ada pegawai baru dalam arti menyatu yang tadinya pecahan dari PUPR, kemudian berbarengan masuk ke kita, ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Sebaliknya pun sama, yang tadinya dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan kemudian menyatu yang pecahan dari PUPR, sehingga 1-2 hari ini kita konsolidasi pelaksana staf maupun dari Saidis, Kabid sampai Katim, Kasubag. Kita konsolidasi 1-2 hari ini, termasuk juga pemindahan dokumen-dokumen yang dari kantor lama ke kantor baru, tapi kita harus cepat karena sesuai dengan arahan Pak Bupati bahwa kita di tahun 2026 kita harus berubah, mindset kerja juga harus berubah, cara memberikan pelayanan pegawai negeri sipil atau ASN juga harus berubah, bahwa kita sebagai pelayan masyarakat, bukan masyarakat yang dilayani oleh kita. Maka dari itu mudah-mudahan di tempat yang baru ini selain untuk bisa menghidupkan mall itu sendiri, tetapi juga untuk menghidupkan roda perekonomian di Kabupaten Bogor, khususnya di Sukaraja, Cibinong dan sekitarnya, termasuk juga menghidupkan UMKM yang ada di Mall Vivo. Dengan adanya kita masuk berkantor di Vivo Mall ini, itu bisa semua bisa hidup dan semua bisa bergerak. Ini akan mau uji coba dulu atau langsung berapa tahun akan menggunakan di sini, berkantor di sini? Berapa lama kita, pertama? Mulai hari ini sudah mulai ready, jadi langsung berkantor di sini 2-3 tahun ke depan kita stay di sini. Nah, nanti kalau Vivo-nya sudah hidup, nanti kita kemungkinan kita pindah untuk membuat kantor sendiri khusus Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, termasuk nanti di sebelah juga ada Dinas Kebudayaan serta ada UPT dari Bapenda. Dan mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan kita mungkin akan berpindah ke kantor yang definitif. Oke, terima kasih. Ini kerja kerasnya semuanya harus lari bukan jalan, karena harus mengimbangi Pak Bupati juga, ajaknya lari semuanya. Jadi kita tuh harus lari sesuai dengan arahan Pak Bupati. Sejak tanggal 2 Januari seluruh pegawai ASN maupun non ASN berubah di tahun 2026. Tidak boleh leha-leha ya? Tidak boleh leha-leha. Kita banyak target-target, harapan-harapan masyarakat yang harus kita wujudkan di tahun 2026. Jadi yang kira-kira leha-leha nanti kita evaluasi, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maksimal 6 bulan kita evaluasi. Semua harus berlari, harus bisa mengimbangi ritmenya Pak Bupati, karena beliau dan Wakil Bupati sangat intens untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk membangun bagaimana caranya ke depan itu lebih baik, lebih bagus,
untuk kemajuan pemerintah Kota Bogor. Baik, terima kasih Pak Kadis yang luar biasa, gila banget ininya ngikuti irama itu, istirahat yang cukup, semoga sehat selalu semuanya karena semua diajak lari, semua mudah-mudahan sehat dan dimudahkan. Karena apa? Karena kita dapat PR khusus dari Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati, jadi tugas khususnya banyak, jadi saking banyaknya, jadi yang pertama kaitan untuk di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang itu kaitan sertifikasi aset pemerintah daerah yang jadi PR dinas baru harus percepatan, minimal harus 1 tahun ini harus kita targetkan harus di atas 1000 bidang aset pemerintah daerah. Ini target kita, mudah-mudahan ini bisa kita penuhi sesuai dengan arahan Pak Bupati. Terus selanjutnya juga terwujudnya rencana detail tata ruang berlaku sama RTPL-nya. Karena apa? Karena sudah puluhan tahun pemerintah Kota Bogor tidak mempunyai RTTR. Mudah-mudahan dengan dinas baru ini semangat baru untuk bisa mewujudkan rencana detail tata ruang yang puluhan tahun kita belum mempunyai wujud daripada RTTR. Tadi termasuk berarti PSU yang dicaplok orang harus diselamatkan dong, karena banyak dugaan itu yang dicaplok orang yang tidak bertanggung jawab itu aset kan. Kalau untuk berkaitan dengan PSU mungkin di dinas saya yang satunya lagi, di dinas perumahan dan kawasan permukiman. Di sana ada bidang PSU. Kita di bidang PSU sekarang yang paling utama adalah kita target mensertifikatkan PSU yang sudah tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Itu langkah pertama yang kita utamakan. Yang kedua, kita mempercepat proses peralihan terhadap PSU yang sudah terlantar. Jadi pengembangnya sudah tidak ada, sedangkan masyarakat di sana perlu kita layani berkaitan dengan perbaikan infrastruktur dan sebagainya. Karena penyerahan PSU-nya belum dilakukan sehingga kita dari pemerintah daerah tidak bisa masuk ke sana. Maka dari itu perlu percepatan proses penyerahan atau perolehan lahan PSU yang terlantar. Itu adalah untuk di bidang PSU. Selanjutnya berkaitan tertib administrasi masalah pemakaman. Kenapa? Karena banyak aset-aset makam yang sudah diserah terimakan dari pengembang kepada kita pemerintah daerah, masih banyak yang belum bersertifikat, termasuk pemanfaatannya, sehingga kita ke depan kita tertibkan secara administrasi, baru kita manfaatkan secara maksimal, sehingga di lapangan tidak terjadi penyerobotan, alih fungsi dan sebagainya. Ya, setuju kalau buat TPU ya, buat makam itu karena banyak yang butuh, terutama yang kemarin dibicarakan kan di selatan ya, butuh banget, miris kalau kekurangan tanah CTM ya, cadang tanah makam. Nah ini banyak yang mungkin ditertibkan yang perumahan-perumahan yang dicek apakah sudah menyediakan atau belum, nah kayak gitu, dan dihitung yang mana saja, itu setuju saya. Baik, terima kasih Pak Kadis yang luar biasa, selalu sehat karena ritme ini lari bukan jalan. 2026 mudah-mudahan semua bersama jajarannya ini sehat selalu dan bisa tercapai apa yang planningkan, diprogramkan bersama Bupati dan Wakil Bupati bersama jajarannya semuanya. Terima kasih. Terima kasih.